Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang biarawati cantik dan jelita. Dia bernama Suster Maria, biarawati muda yang masih berusia 19 tahun. Yang jelas dia masih terjamin keperawanannya. Suster Maria mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan di sebuah biara terpencil yang diapit oleh pegunungan Caracas dan lembah perawan yang didominasi oleh hamparan bunga seroja yang sedap dipandang mata. Suster cantik ini mulai menggerakkan jari jemarinya yang lentik untuk memetik satu persatu bunga di depannya. Aktivitas yang sering dia lakukan dikala selesai melakukan ritual kebaktian di biara. Namun, kejadian menakutkan membuat tubuhnya bergetar hebat. Saat tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan yang bertelanjang bulat tanpa selai benang menempel di tubuhnya. Jantung Suster Maria berdesir hebat ketika melihat rudal besar yang baru pertama kali dilihat seumur hidupnya. Matanya terbelalak saat melihat rudal itu seperti mengangguk-ngangguk memanggilnya. Tanpa pikir panjang, Suster Maria mengambil ancang-ancang. Dia kabur dan berlari ke arah patung Bunda Maria. Dengan berderai air mata, Suster Maria memohon ampunan atas jinah mata yang baru saja dialaminya. Buenos días, Madre. Di tengah husuk berdoa, tiba-tiba suster cantik ini dikagetkan dengan suara anak laki-laki yang memanggilnya. Ternyata di belakangnya sudah berdiri seorang remaja bernama Marcelo. Dia adalah pembantu biara yang kesehariannya bekerja sebagai pengembala domba dan sapi di peternakan milik biara. Suster Maria terlihat senang saat Marcelo memberitahu kalau dombanya telah melahirkan. Marcelo kemudian memberikan seekor anak domba yang masih berumur 1 minggu ke pelukan Suster Maria. Anak domba ini terlihat gemuk dan sehat, dengan berat tubuh yang sama dengan beratnya 2 karung gandum. Marcelo kemudian mengajak biarawati cantik ini untuk memeriksa domba yang digembalakannya. Namun kembali, Suster Maria terlihat ketakutan saat memberi minum dombanya. Tiba-tiba dia melihat bayangan laki-laki yang sebelumnya bertemu dengannya. Dan benar saja, laki-laki misterius ini telah berdiri di belakangnya sambil melahap buah apel di tangannya. Laki-laki ini terlihat menyapa Suster Maria. Namun karena sudah terlanjur dihinggapi rasa ketakutan yang amat sangat, biarawati cantik ini memilih kabur dan berlari ke dalam biara. Singkat cerita, di hari Minggu langit terlihat cerah. Kameramen terlihat tengah asik mengambil angle pemandangan pedesaan yang diapit oleh pegunungan dan bebatuan yang begitu indah. Kamera mulai berfokus pada kuil biara yang berdiri megah di sudut lembah. Paduan suara mulai terdengar dalam biara. Hari Minggu seperti biasanya, para suster sedang kusuk melaksanakan kebaktiannya. Ordo biara ini ternyata menampung 2 wanita kulit hitam bekas budak yang dipekerjakan sebagai pembantu biara. Meskipun sudah diangkat menjadi seorang biarawati, namun perlakuan yang diterima oleh keduanya masih mencerminkan kalau budaya perbudakan masih terlihat di biara ini. Namun, ada sisi unik kalau kita bicara tentang aktivitas di dalam biara pada umumnya. Ada nilai positif yang bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwa di biara ini masih sangat kental akan budaya kebersamaannya. Bisa dilihat dari cara mereka makan begitu hikmat dan selalu diawali dengan doa, dan diakhiri juga dengan doa penutup. Sebuah cara bagi mereka dalam mensyukuri karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhannya. Meskipun kebersamaan ini sedikit tercoreng dengan ulah para suster senior yang memperlakukan perbudakan kepada pembantu kulit hitamnya. Masalah kembali datang. Suster Maria kembali melihat penampakan laki-laki pemakan buah apel misterius yang terus mengganggunya. Laki-laki ini yang tempo hari membuatnya ketakutan setengah mati. Dan anehnya, sosok laki-laki ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Kehadirannya benar-benar membuat Suster Maria dihantui rasa ketakutan. Dalam kegelisahannya, Suster Maria sempat menghibur biarawati kulit hitam yang diperlakukan seperti budak oleh para suster seniornya. Salah satu pembantu kulit hitam ini terlihat menangis, meratapi nasibnya yang terlahir dengan warna kulit yang berbeda. Baginya tinggal di biara sama saja seperti hidup di luar biara. Dia selalu merasakan perlakuan diskriminatif kepadanya. Mis padres fueron 7 hijos. Hasta aquí me... Namun saat husuk berdoa di kamarnya, kembali bayangan laki-laki misterius itu datang menghantuinya. Suster Maria benar-benar dibuat tak berdaya. Ketakutannya kini bercampur dengan perasaan bersalah, karena harus kembali dipaksa melihat bentuk rudal bengkok yang membuat biarawati cantik ini merasa sangat berdosa. Suster Maria pun memilih untuk menebus dosanya ini dengan cara menyiksa dan mencambuk tubuhnya sendiri. Saat tengah mengerang kesakitan, tiba-tiba 2 pembantu biara datang menemuinya. Pembantu biara ini membawa pesan langsung dari Bunda Superior.
agar Suster Maria mengobati salah satu sapi milik Sophia yang tengah sakit di kandangnya. Suster Maria dikenal punya kelebihan bisa menyembuhkan ternak peliharaan. Setelah sampai di kandang, Suster Maria menyuruh dua pembantu biara ini untuk pergi meninggalkannya. Dia ingin fokus untuk merawat dan menyembuhkan sapi peliharaan yang tengah sakit. Karena rasa sayangnya kepada hewan ternak, sampai-sampai biarawati cantik ini harus ketiduran di dalam kandang. Di saat itulah, laki-laki pemakan apel kembali datang mengganggunya. Dia kemudian melempar apel yang dimakannya ke arah Suster Maria. Saat terbangun dari tidurnya, biarawati cantik ini kembali dibuat gelisah dan ketakutan saat melihat buah apel yang selama ini menghantui pikirannya tergeletak begitu saja di depannya. Dalam ketakutannya, Suster Maria bergegas kembali masuk ke kamarnya. Suster cantik ini sama sekali tidak menyadari kalau di sudut pintu kamarnya tengah berdiri sosok rekan sesama biarawatinya. Saat tahu ada rekan biarawati di dalam kamarnya, Suster Maria buru-buru menutup auratnya. Suster Maria kemudian bertanya, ada keperluan apa rekannya ini masuk ke kamarnya? Dan bak disambar petir di siang bolong. Rekan biarawatinya ini justru mengungkapkan sebuah pengakuan yang tidak terduga kalau selama ini dia mencintai Suster Maria. Mendengar pengakuannya, Suster Maria mencoba menyadarkannya. Namun rekan biarawatinya ini tak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Dia kemudian mencumbu paksa Suster Maria. Suster Maria akhirnya tak berdaya. Setelah sentuhan demi sentuhan membuatnya hanyut dalam kenikmatan yang baru pertama kali ini dia rasakan dalam hidupnya. Namun saat suaranya mulai mendesah geli-geli manja, kejadian aneh mulai menyadarkannya. Ternyata yang menikmati tubuhnya bukan rekan sesama biarawatinya, tapi sosok laki-laki aneh yang selama ini menghantuinya. Semua teka-teki akhirnya terungkap. Ternyata laki-laki ini bernama Luzbel. Dia adalah Lucifer atau iblis yang menyerupai manusia. Iblis ini ingin menyesatkan Suster Maria agar mau membantunya untuk menghancurkan biara. Semenjak tubuhnya ditiduri iblis, kejadian-kejadian aneh terus meneror Suster Maria. Kali ini kejadian menakutkan kembali dilihatnya saat foto uskup agung yang terpajang di dinding biara berubah menjadi sosok iblis yang sangat mengerikan. Sepekan berlalu, kejiwaan Suster Maria mulai terganggu. Setelah sebelumnya sukses menidurinya, kini iblis berhasil menyesatkan hatinya. Diawali dari seorang pengembala domba bernama Marcelo. Pada hari itu, Suster Maria terlihat sedang mencarinya. Dan akhirnya Suster Maria menemukan Marcelo sedang bermain di tepi sungai. Dia pun menghampirinya. Setelah sampai di bibir sungai, Suster Maria mulai menggoda Marcelo dengan cara mengangkat ujung jubahnya agar Marcelo bisa melihat kemolekan paha mulusnya. Suster Maria memancingnya agar Marcelo tergoda nafsunya. Suster cantik ini mulai melakukan pelecehan seksual kepada remaja di bawah umur. Marcelo jelas sangat ketakutan dan memilih kabur sebelum Suster Maria sempat mencoba memegang burung miliknya. Singkat cerita, suatu hari Suster Maria melihat pembantu biara sedang meratapi nasibnya. Suster ini merasa putus asa dengan perlakuan diskriminatif pihak biara kepadanya, hanya karena warna kulitnya berbeda dengan biarawati yang lainnya. Suster Maria kemudian mengikutinya. Ternyata pembantu ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Melihat apa yang dilakukan pembantunya, Suster Maria justru mendorong pembantu tersebut, yang akhirnya harus mati mengenaskan dengan kondisi terjerat tali yang dipasang di lehernya. Apa yang dilakukan Suster Maria semuanya di bawah kendali iblis yang telah menutup hati dan akal sehatnya. Namun, saat melihat burung hantu dan buah apel yang dilemparkan iblis, Suster cantik ini mulai ketakutan dan menyesali perbuatannya. Namun, di saat itu pula iblis kembali menguasai jiwanya. Kali ini iblis kembali mempengaruhi alam bawah sadarnya. Kekuatan iblis menuntun Suster Maria untuk mendatangi rumah Marcelo, pengembala domba milik biara. Iblis terus menggoda keimanannya agar Suster cantik ini kembali melakukan perbuatan maksiat dengan mengajak Marcelo berhubungan intim dengannya. Di rumahnya, Marcelo hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah berusia lanjut. Ibunya tidak menaruh curiga saat Suster Maria ingin melihat kondisi anaknya, yang diketahui sudah 2 hari tak datang ke biara. Marcelo terlihat masih trauma dengan perlakuan Suster Maria kepadanya. Di kamarnya, Marcelo terlihat sedang tidur pulas. Suster Maria semakin tak kuasa menahan syahwatnya ketika melihat Marcelo tidur dalam keadaan tanpa busana, hanya ditutupi oleh selimut ala kadarnya.
Apalagi ada kesempatan bagus saat dia melihat ibunya sudah tertidur pulas di kursinya. Tanpa pikir panjang, Suster Maria mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu. Setelah tahu Suster Maria sedang mencumbunya, Marcelo langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Sekuat tenaga remaja ABG ini menolak ajakan hubungan intim dari susternya. Suster Maria mendadak gelap mata. Dia emosi saat tahu Marcelo menolak ajakannya dan justru menggigit tangannya. Sekilas birawati cantik ini melihat pisau tergeletak di kamar Marcelo. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambilnya dan menusuk leher, dada, dan perut Marcelo dengan sadis. Remaja malang ini tewas seketika. Setelah membunuhnya seperti biasa, Suster Maria mulai menyesali perbuatannya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba sosok Marcelo sudah berubah wujud menjadi ibunya. Yang dia bunuh ternyata bukan Marcelo, tapi ibu dari pengembala domba tersebut. Rupanya iblis telah membutakan hati dan pikiran Suster Maria. Setelah tahu yang dia bunuh adalah ibunya, Suster Maria mulai panik. Suster cantik ini kabur setelah tahu api mulai melalap rumah Marcelo. Rumah pengembala ini langsung mengalami kebakaran hebat dan menewaskan pemilik rumah yang terjebak di dalamnya. Singkat cerita, besoknya Suster Maria dikunjungi dua rekan biarawatinya. Para suster ini memberi kabar kalau semalam telah terjadi insiden kebakaran rumah yang menimpa pengembala domba mereka. Para suster ini memberitahu kalau Marcelo dan ibunya tewas di tempat kejadian. Suster Maria mencoba bersikap tenang agar dua rekannya tidak mencurigai gerak-geriknya. Dia pun berpura-pura sedih dan merasa kehilangan atas kematian Marcelo dan ibunya. Suster Maria langsung pergi dan beralasan ingin mendatangi dan mendoakan mayat Marcelo dan ibunya di pembaringan terakhirnya. Setelah sampai di kamar mayat, Suster Maria langsung memeriksa mayat Marcelo. Karena saat terakhir dia membunuhnya, kalung miliknya tertinggal di ranjang remaja ABG tersebut. Dan benar saja, tangan Marcelo terlihat menggenggam erat kalung miliknya. Suster Maria berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kalung tersebut. Namun aksinya ternyata sedang diperhatikan oleh Bunda Superior yang mengintipnya di balik pintu kamar. Sudah lama Bunda Superiornya ini mencurigai gerak-gerik Suster Maria yang akhir-akhir ini terlihat mencurigakan. Bunda Superior terlihat marah besar setelah tahu perbuatan keji yang dilakukan oleh Suster Maria. Namun bukannya merasa bersalah, Suster Maria justru menganggap dirinya sudah tak pantas menyembah Tuhan. Suster Maria membentak Suster Superiornya dengan menyebut kalau kedudukan dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Esclavizaré a todos los redimidos. Aquellos que... Bunda Superior terlihat sangat terpukul melihat biarawati kesayangannya sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus. Kepala biara tersebut langsung bersujud di hadapan Tuhannya. Sambil menangis, dia kemudian berdoa agar Suster Maria kembali mendapat cahaya Tuhan. Sesaat Suster Maria sempat menyesali perbuatannya. Namun kembali, iblis datang menguasai jiwanya. Suster Maria terlihat kaget saat tiba-tiba di tangannya sudah ada seutas tali. Bisikan iblis terus membujuknya agar Suster Maria mau melenyapkan Bunda Superior yang menjadi penghalangnya. Dan sesaat kemudian, dengan tali di tangannya, suster cantik ini dengan sadis mencekik leher Bunda Superiornya sampai tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya, Suster Maria kemudian menyeret mayat kepala biaranya ini ke tempat penyimpanan mayat. Kemudian dia sengaja menyatukan mayat Bunda Superiornya dengan mayat yang lain agar tidak dicurigai oleh para biarawati yang mencari keberadaannya. Setelah selesai menyembunyikan mayat Bunda Superiornya, Suster Maria kembali bergabung dengan para suster yang lain untuk mempersiapkan upacara penguburan jenazah Marcelo dan ibunya. Semua prosesi pemakaman dilakukan semuanya oleh para biarawati ini. Saat proses pemakaman, kejadian menakutkan kembali menghantui Suster Maria. Tiba-tiba, dia melihat tangan salah seorang biarawati yang menguburkan jenazah Marcelo dan ibunya terlihat gosong seperti habis terbakar. Suster Maria terlihat ketakutan. Dia pun pergi meninggalkan upacara pemakaman yang belum selesai. Suster Maria terus berlari. Dalam hatinya, suster cantik ini ingin pergi jauh meninggalkan semuanya. Rasa takut dan penyesalan mulai dirasakannya. Saat tubuhnya terjatuh di kubangan lumpur, biarawati ini mulai menyadari semua dosa-dosanya yang tak mungkin rasanya bisa dimaafkan. Dia mulai mempertanyakan keajaiban Tuhan yang tidak pernah datang dalam hidupnya. Suster cantik ini terlihat sangat putus asa dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Di akhir cerita, Suster Maria mengasingkan diri di sebuah gua. Sudah 3 hari dia meratapi semua dosa-dosanya. Dan di hari keempat, iblis kembali datang menemuinya. Suster Maria sempat berusaha untuk mengusirnya. Namun jangan disebut iblis kalau tidak punya 1000 cara untuk menyesatkan manusia. Iblis mulai merayu Suster Maria agar kembali ke biara untuk menjadi Bunda Superior menggantikan Suster Saint Teresa. Awalnya Suster Maria menolak rayuan iblis.
Dia tidak mau menghancurkan biara dengan cara bersekutu dengannya. Namun iblis mulai menakutinya. Jika Suster Maria tidak mengikuti keinginannya, maka dia akan mempengaruhi seluruh isi biara agar menghakiminya dengan cara menyiksa dan mencongkel matanya dan dibakar hidup-hidup di depan biara. Suster Maria akhirnya menyerah. Biarawati ini setuju untuk menjadi kepala biara dengan menjadikan iblis sebagai tuhannya. Setelah perjanjiannya dengan iblis ditandatangani, iblis akhirnya bisa menyesatkan seluruh rekan biarawatinya dan mengangkat Suster Maria sebagai bunda superior baru menggantikan Suster Saint Teresa. Namun yang bikin bulu kuduk merinding, aturan di biara dibuat langsung oleh iblis dan menjadikan iblis sebagai tuhannya. Sedangkan kebaktian di biara diganti dengan cara bernyanyi dan pesta seks sesama jenis. Semua biarawati diwajibkan menanggalkan pakaiannya saat menari dan berpesta seks bersama. Dan di akhir cerita, kisah Suster Maria ini ternyata hanya terjadi di dalam mimpinya. Karena dalam kehidupan nyata, biarawati cantik ini sudah 3 bulan tergeletak sakit parah di kamarnya, dan kondisi kesehatannya terus melemah. Suster Maria akhirnya meninggal dunia di saat terakhir kali dia bermimpi menjadi bunda superior baru di biaranya. Cerita pun akhirnya selesai. Film ini sedikitnya memberikan gambaran kepada kita. Dalam kondisi sekarat sekalipun, iblis akan tetap menggoda dan menyesatkan iman manusia, sampai benar-benar memastikan manusia itu telah menemui ajalnya. Maka iblis baru akan berhenti untuk menyesatkannya. Bagaimana dengan kondisi manusia yang masih diberikan kesehatan? Saya yakin teman-teman tahu jawabannya.